mengajar itu tergantung masing-masing guru ya. Ada yang memang mencoba untuk daftar di sini untuk mengajar. Iya, pasti beda. Yang dulunya lapangan utamanya ini nih, itu kan masih tanah merah. Iya. Makanya di tahun pertama ini ya apapun yang menjadi keluh kesah, apapun yang jadi pemasukan dari teman-teman di PM atau yang sudah alumni, insya Allah saya tampung semuanya. Yang penting harus bisa lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, kembali lagi nih di podcast Peri PM Pabuaran. Perkenalkan, nama saya Alitia Nini Perhajam. Kali ini saya akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Saat ini Peri PM Pabuaran kedatangan bintang tamu yang begitu spesial, istimewa, menarik, dan menginspirasi bagi Peri PM Pabuaran pada sekarang ini. Kita sambut bintang tamu kita, Bapak Amar Sesa. Yeah. Oh iya Pak Amar, apa kabar hari ini? Alhamdulillah masih dalam keadaan baik. Bapak yang ngajar di sini kayaknya udah lama ya Pak ya? Gak terlalu juga, masih agak baru. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau saya lihat di IG Muhammadiyah gitu kayaknya selalu ada foto Bapak ini. Bapak ngajar di sini dari tahun berapa nih? Oh, alhamdulillah saya mulai mengajar di sini tahun ajaran 2014-2015. Udah lumayan lama berarti ya? Enggak, masih baru. Iya, Bapak tapi. Nah, Bapak itu pertama kali di sini tuh gimana sih Pak? Ada mengajar sendiri atau kayak gimana? Kalau mengajar itu tergantung masing-masing guru ya. Ada yang memang mencoba untuk daftar di sini untuk mengajar. Ada juga yang memang karena kekurangan guru di bidang tertentu sehingga sekolah membutuhkan guru tersebut sampai akhirnya dicarikan dan akhirnya menerima lamaran guru yang dibutuhkan itu. Nah, kalau saya pribadi kebetulan termasuk yang kedua gitu. Yang belum masuk ke SMA nih? Bukan, yang tipe yang kedua. Oh, iya. Kan ada yang memang guru itu mencoba melamar di sini. Iya. Nah, tapi kan belum tentu diterima karena kan memang sudah ada guru pengampu yang akhirnya contoh nih kayak misalnya ada guru bahasa Indonesia ingin mendaftarkan di sekolah sini gitu kan. Sedangkan guru bahasa Indonesia udah ada 2 orang. Yang mungkin yang lama senior sama yang kadernya yang masih muda gitu kan. Otomatis jumlah jam mengajar itu kan banyak. Kalau bisa nambah lagi nanti malah kurang yang 2 ini gitu. Nah, ada juga yang memang misalnya nih guru bahasa Indonesia atau enggak guru bahasa Arab lah taruh gitu. Jadi gurunya ada cuma 1 tapi kelasnya ini banyak. Sedangkan gurunya nggak mampu untuk mengajar 3 jenjang kelas ini gitu. Sedangkan satu lokalnya saat itu kan masih 4 lokal. Maka dicarilah guru gitu kan, guru bahasa Arab. Nah, saya tipe yang seperti itu kurang lebih. Jadi memang dicari guru bahasa Arab yang kebetulan saat itu juga saya bisa gitu ngajar. Sampai akhirnya ya udah disuruh bikin TV, terus menghadap ke kepala sekolah. Ya apa ya kalau bahasanya tuh bukan diuji ya, apa ya namanya? Ya kayak diskusi wawancara gitu lah. Iya. Sampai akhirnya ya udah minggu depan hari Senin datang gitu kan mengajar. Seperti sih kalau saya. Bapak itu pas masuk sini tuh jadi guru apa sih Pak? Pertama masuk di sini guru bahasa Arab. Langsung guru bahasa Arab Langsung sampai guru bahasa sekarang? Arab. Iya, tapi waktu pas tahun pertama itu saya hanya memegang jenjang kelas 7. Kelas 8, kelas 9-nya dipegang dulu teman saya, Ustadz Syarifuddin namanya. Dan tahun keduanya baru saya diminta untuk mengajar kelas 7, kelas 8, beliau kelas 9 saja. Tahun ketiganya beliau keluar karena memang sebenarnya beliau kan juga punya pondok ya, baru mendirikan pondok saat itu. Di sisi lain juga beliau salah satu mubalik di Bojonggede. Jadinya jam terbang untuk dakwah itu lebih padat dibanding mengajar. Sampai akhirnya ya mungkin beliau menghibahkan amanah gitu, menitipkan amanah ke saya. Udah Pak Amar yang megang semuanya aja gitu. Di sisi lain sebenarnya saya juga merasa nggak enak kan. Tapi ya kalau memang itu keinginan beliau, bukan karena saya yang ingin gitu ya, otomatis kan menjadi sebuah amanah dan motivasi ya. Saya coba akhirnya sekarang. Jadi semenjak beliau keluar dari sini tuh Bapak megang 3 jenjang sekaligus gitu? Iya, kurang lebih. Sampai sekarang. Gimana ngajar Bapak? Kepepet nggak?
Karena harus ngebagi waktu, terus mungkin banyak tugas-tugasnya gitu. Kalau untuk jam mengajar kan memang sudah ditentukan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya. Jadi kita mengikuti apa yang ada aja, bisa ditentukan jam segini sampai jam segini gitu ya. Udah kita ngikutin. Kalau untuk pembagian tugas sendiri sih tergantung di masing-masing kelasnya aja ya. Kalau misalnya dalam satu minggu itu tugas semuanya ya otomatis saya juga kadang suka lupa, bingung juga gitu, namanya juga manusia kan. Makanya saya setting misalnya nih minggu ini untuk jenjang kelas 7 A, B, C, D, saat itu kan masih 4 kelas ya, kalau sekarang kan berkurang. Nah, minggu ini kelas 7 tugas, minggu depan ya kelas 8, minggu depan lagi kelas 9, jadi kan saya biar ada kayak waktu gitu. Betul. Nah, Bapak itu dulu guru bahasa Arab. Waktu ngajarnya itu suasananya tuh sama nggak sih dari dulu sampai sekarang gitu, atau ada yang berubah? Ya namanya perkembangan zaman juga perkembangan gaya ketertarikan orang ya biasanya ya. Kalau dulu kan masih kombinasi tuh, ada yang lulusan SD sama MI, ada yang lulusan SD aja gitu kan ya, ada juga yang lulusan MI gitu, ada yang pindah dari pondok pesantren. Kalau saya mengambil histori dari yang dulu gitu, antara niat, keinginan, kemauan untuk belajar bahasa Arab dulu sama sekarang itu jauh banget beda. Jadi lebih banyak yang tertarik dulu gitu, karena dulu itu kan karena memang mereka tuh banyak yang mengenal swasta apalagi Muhammadiyah itu Islam pasti ada bahasa Arab gitu. Iya. Nah biasanya orang kalau misalnya udah mengenal pelajaran sastra atau bahasa Arab atau dan bahasa lainnya itu agak kurang tertarik karena nggak familiar, kecuali bahasa Inggris. Biasanya kan bahasa Inggris film-film semua ke bahasa Inggris kan, film action, nggak ada film action bahasa Arab yang familiar di Indonesia kan. Jadi ketertarikan untuk belajar bahasa hanya di bahasa Inggris rata-rata. Nah kalau sekarang ini kan lagi familiarnya, lagi marak-marak viralnya kan film-film drama Korea. Nah akhirnya kita tertariknya pakai bahasanya apa yang dipelajari, bahasa Korea. Dengan harapan apa? Ketika ada artis Korea yang ngomong, kita tahu artinya gitu, nggak cuma translate aja. Tapi kan kalau bahasa Arab itu nggak ada film-film yang familiarnya gitu kan, kecuali kayak film-film tentang Rasulullah, kenabian. Islam Iya, itu pun juga rata-rata kan langsung subtitle. Kita nggak tahu dasarnya apa gitu. Nah, makanya ada perbedaan zaman di mana kalau sekarang itu nggak terlalu tertarik. Kalau zaman dulu mungkin masih agak tertarik gitu. Cara lebihnya. Perkembangan zamannya kayak gimana ya? Dulu kan katanya mungkin lebih seru gitu. Sekarang itu metode pembelajaran itu sama nggak sih kayak yang dulu gitu? Kalau yang saya ketahui, metode pembelajaran dulu itu lebih ke ceramah sih ya. Jadi ceramah itu, contoh nih, saya masuk kelas, terus menjelaskan dari A sampai Z sampai selesai. Setelah itu nanti kita tanya jawab gitu kan ya. Saya udah paham semuanya, oke coba saya tanya gitu kan. Jelaskan apa yang saya jelaskan tentang apa barusan gitu kan. Jelasin, nah itu metode ceramah kurang lebih kayak gitu. Tetapi waktu pas saya masuk itu kan udah mulai maju zaman elektronik ya, jadi udah mau masuk era elektronik. Nah ada beberapa guru juga yang menggunakan kombinasi tuh antara sistem model cara metode ceramah sama metode digital. Metode digital tuh biasanya ada yang mungkin pakai sistem gurunya itu mengetik sesuatu, meninggalkan penjelasan, lalu nanti pakai proyektor. Oh iya. Nah, ada jadi kayak kita gitu. Kayak nonton pakai layar gitu. Iya, kalau di jenjang perkuliahan tuh ya kayak presentasi lah gitu kalau lebih namanya gitu. Cuma sering berjalannya waktu kan hal tersebut dinilai kayak misalnya ada yang cocok, ada yang nggak cocok, karena kan tergantung orang juga. Semakin muda guru yang ngajar biasanya lebih ingin menggunakan metode seperti itu karena dinilai lebih simpel. Tapi belum tentu metode yang mudah dan simpel itu bisa langsung diterima oleh siswa-siswinya. Iya. Ada juga siswa-siswi itu yang memang melihat, ini metode ceramah nih kayak cocok, enak nih gitu kan, bosenin. Kalau metode ceramah itu kan lebih identiknya yang aktif itu gurunya doang, ya kan? Tapi kalau metode PowerPoint atau yang sistem kayak PowerPoint pakai presentasi proyektor gitu, ada juga yang modelnya itu sama-sama aktif, jadi gurunya aktif, siswa-siswinya aktif. Jadi lebih semangat belajar kalau proyektor daripada ceramah gitu kayak kadang bikin ngantuk, malas gitu. Memang tergantung
guru tersebut membawakan materi ya, ada juga yang memang metode ceramah itu ditunggu-tunggu karena mungkin unik ataupun mengesankan. Ada juga yang metode ceramah itu ya biasa-biasa aja gitu. Jadinya kan tergantung gurunya juga gitu kan. Kalau pembawaannya membuat tertarik, berkesan, ya nggak akan ada yang tidur, nggak akan ada yang kabur-kaburan gitu kan. Tapi kalau yang membosankan, ya pastinya kan ada tinggal tidur lah, tinggal gambar-gambar nggak jelas, yang meja ditulis-tulis, ditipek. Zaman dulu kan masih pakai tipek tuh, dan lain sebagainya. Oh, setahu saya itu Bapak gimana sih Pak? Kan saya baru hampir setahun itu di sini. Nah, saya kan belum kenal banget nih sama Bapak. Bapak itu kan ngajarnya bahasa Arab itu 1 jam belajar serius, terus 1 jam lagi biasanya buat tanya jawab gitu. Nah, kalau untuk tanya jawab itu pertanyaannya itu kadang bisa dijawab semua atau terkadang enggak gitu Pak? Oh, ya memang dari dulu saya mengajar itu saya selalu menggunakan 2 sistem itu ya. Contoh kayak misalnya bahasa Arab itu diberi waktu 2 jam pelajaran. Iya. Kalau dulu itu kan 1 jam pelajaran dari 2 jam pelajaran itu kan hampir 45 menit. Nah, setelah corona melanda, akhirnya digunakanlah pengikisan jam mengajar sampai akhirnya 30 menit nih sekarang nih. Nah, ketika 2 jam pelajaran itu saya gunakan di dalam kelas, itu saya buat kesepakatan dulu nih ke siswa-siswi. Nah, saya nyebutnya anak-anak di kelas itu biasanya teman-teman gitu kan. Teman-teman nih, cara mengajar saya ini ada 2 jam gitu kan. 2 jam pelajaran ini terdiri dari 1 jamnya itu 30 menit. 1 jam lagi 30 menit. Nah, ingin saya agar kelas ini tidak terlalu suram, tidak terlalu kaku gitu lah. Jadi 1 jam pertama itu kita fokuskan untuk belajar, konsentrasi semuanya, tanya jawab untuk pelajaran di jam pertama. Nanti kalau misalnya kita ada jeda waktu atau ada ruang kosong waktu di jam kedua, nah jam kedua ini kita bisa buat game, bisa buat kayak storytelling, saya cerita, entah tuh kalau misalnya yang mau cerita di depan silakan. Atau kalau mau tanya jawab seputar pelajaran, seputar wawasan dan sebagainya, itu saya buka gitu. Kira-kira kalian sepakat apa enggak gitu, setuju apa enggak? Nah, kalau disetujui, maka akan saya gunakan di kelas itu, seumur saya mengajar kelas itu. Tapi kalau nggak disetujui, saya tanya, mau caranya kayak gimana ngajar gitu. Intinya sebisa mungkin cara mengajar saya itu mengikuti apa yang kalian inginkan gitu. Nanti kalau saya ngajar pelajaran terus kayak nggak paham, kayak orang bingung aja cengeng gitu kan, nggak asik gitu ya. Lama-lama ngelamun ntar kesambet kesurupan kan bahaya juga gitu kalau musik. Nah, dengan sistem belajar seperti itu tuh gimana sih? Murid-murid jadi lebih semangat atau masih sama gitu loh? Biasanya ya namanya manusia kan moodnya tergantung juga ya. Iya, kalau lagi mood bener-bener, kalau enggak ya udah. Biasanya kalau pas lagi awal-awal pertemuan itu baru-baru kenal, biasanya semester 1 tuh. Semester 1 kelas 7 tahun pertama biasanya masih moodnya tinggi. Banyak kan ditanyakan, diskusi. Rata-rata menunggu jam kedua sih itu nanya. Karena kan jam kedua itu ya forum diskusi ya, kita ngobrol bareng, diskusi bareng, sharing lah bahasa gitu. Kalau ada ya pertanyaan yang tentang wawasan, keilmuan yang saya tidak tahu, insya Allah saya jadikan PR minggu depannya baru saya kasih tahu gitu. Tapi ya ada juga yang memang kayak kurang tertarik lah gitu. Tergantung orang sih, kalau dari awalnya udah nggak suka pelajaran bahasa Arab, ya susah, mau dipaksain juga nggak bakal suka-suka. Makanya sebisa mungkin saya selalu coba yang pertama-tama itu bukan saya mengajar tentang bahasa Arab, tetapi mengajak agar teman-teman siswa-siswi yang saya ajar itu dia suka dulu nih sama bahasa Arab gitu. Minimal suka sama jam pelajaran bahasa Arab dulu deh gitu. Ngebangun egonya dulu. Betul. Ngebangun semangat sama ketertarikan dulu lah. Iya. Biasanya kan kalau udah suka sama jam pelajaran, nanti akan suka sama pelajaran. Suka sama pelajaran, nanti biasanya suka sama gurunya. Dalam artian suka metode guru mengajarnya gitu ya. Nanti kalau udah suka, ya udah dia nyaman di kelas, nggak bakal pergi-pergi. Nggak ada alasan ke toilet lah, yang buang ludah lah, buang sampah lah ya, segitu kan jadi alasan. Waktu biar dari pelajaran itu gitu. Iya, tadi ya. Karena rata-rata baik-baik alasan lah gitu, yang ngumpet lah. Jadi banyak yang izin gitu kalau pada nggak suka sama pelajaran Bapak gitu, gimana? Kalau pelajaran saya, alhamdulillah sih rata-rata izin kan juga saya batasi ya. Kayak contoh nih laki-laki 1 menit nggak balik, ya nggak saya kasih masuk gitu kan, karena kan udah nggak sepakat nih. Kalau perempuan biasanya saya kasih waktu 2 menit, mau dia sendiri kayak mau dia berdua orang tuh saya kasih.
Dan biasanya kalau memang nggak suka pelajaran saya, itu saya sampaikan, kalau memang nggak suka pelajaran saya, lebih baik nggak usah masuk pelajaran saya, di luar aja nggak apa-apa, nggak bakal saya goipin kok. Insya Allah saya kasih keterangan hadir gitu. Tapi nanti akan jadi catatan khusus di penilaian sama sidang kenaikan kelas gitu. Masuk praktek juga kalau begitu Pak? Ya kan tergantung gurunya juga. Ada yang nilai itu pure 100% diambil dari ujian aja. Ada yang juga yang diambil dari attitude, sopan santun. Ada yang diambil dari penugasan juga. Contoh nih, kayak misalnya guru ngasih tugas PR, nggak dikerjain, itu kan bisa jadi catatan. Gitu. Iya. Dari nilai harian sehari-hari Iya. gitu ya. Iya betul. Jadi kan ya tergantung gurunya aja sih. Kalau pengen ngambil dari segi kayak gitu penilaiannya ya silakan. Nah kalau saya tipe guru yang ngambil penilaiannya kayak gitu, jadi nggak pure 100% nilai itu dari nilai hasil ujian ya. Karena kan kalau diambil dari hasil ujian semuanya, saya rasa nilainya nggak ada yang benar-benar 100% murni. Nggak mungkin gitu. lah ya katanya. Nah itu nilai tambahnya dari situ. Kalau saya biasanya. Terus Bapak ini kan udah lama ya Pak di sini. Perkembangan SMP Muhammadiyah ini tuh kayak gimana dulu sama sekarang? Pasti beda lah ya. Iya pasti beda. Yang dulunya lapangan utamanya ini nih, itu kan masih tanah Tanah merah. doang? Iya tanah merah. Tapi memang di pinggirnya itu ada kayak pembatas batu bata merah tuh. Gitu. Jadi ya kalau pas hujan, ya udah tuh main mini soccer lah kalau istilah zaman dulu kan dibilang futsal gede lapangannya. Itu pada kepleset-keplesetan, anak licin gitu. Ada Jadi yang bener-bener tanah semua gitu, belum kayak sekarang udah Belum. aspal, bagus banget. Iya, sekarang kan udah di plester tuh. Iya. Yang apalagi ada yang baru kan, yang lapangan Iya, buat lapangan voli sama basket tuh. Itu udah lumayan. Walaupun memang nggak full ya. Ya doain aja lah, mudah-mudahan ntar tahun depan lebih dipanjangin lagi seperti yang lapangan di depan gedung utamanya gitu. Insya Allah ya. Iya, kan berproses ya. Kalau dulu tuh ya gitu tanah merah. Terus aula juga dulu masih separoh doang. Belum kayak gini kayak Belum. tahun sekarang ini. Belum. Hmm. Aula tuh dulu masih ya ibarat kita berdiri di dalam aula tuh masih bisa kelihatan orang yang di luar aula gitu. Karena kan Iya. temboknya masih belum tinggi. Belum kayak orang rada ketutup gitu. Iya, belum. Berarti kalau anak-anak yang main, kalau kayak nggak pakai sandal gitu kaki udah kotor banget gitu. Oh ya itu sampai dulu tuh apa ya cleaning service apa OB lah istilahnya tuh. Itu sampai sering ribut sama siswa gara-gara ya. Benar, gara-gara Iya, kotor. siswa yang ya bandel lah gitu. Iya. Yang menguji kesabaran OB-nya atau cleaning service-nya gitu kan. Itu jeblok-jeblokan langsung naik ke ubin. Katanya baru dipel gitu. Iya, padahal kan bersih gitu kan ya. Udah dibilang cuci kaki dulu, nggak mau cuci kaki langsung lari. Ya gitulah sampai sering ribut lah intinya. Sekarang masih yang begitu juga Pak? Atau udah lebih baik dari dulu? Ya sekarang mah udah lebih baik karena kan di plester tuh ya, di sisi lain sini kan hampir dari kantin ke kelas itu rata-rata di plester, nggak ada yang tanah doang. Udah tanah merah doang gitu, terus Iya. udah nurun-nurun juga. Jadinya alhamdulillah ditambah lagi nih yang penghubung antara ruang guru sama ruang IPM ini kan udah ada kayak rumah-rumahan tuh, jadinya kalau hujan Iya. nggak kehujanan. Kalau dulu emang gak kayak gini Pak, kondisinya gitu? Enggak, di sini kan dulu masih apa dulu di sini ya? Di sini itu kelas di sini dulu masih. Jadi bukan ruang IPM kayak Belum. sekarang ini? Belum. Di sini masih kelas dulu. Di sini kelas, ruang gurunya masih di aula tapi yang di tempat sholat cewek. Iya. Nah, itu disekat jadinya tuh. Terus di ruang guru sekarang itu dulu masih tanah kosong, bebatuan doang. Dulu ruang kelasnya ada berapa sih Pak? Ruang kelas berapa ya? 3 kali 4 lah pokoknya. 12. 12 ada ruang komputer itu satu lab yang sampai sekarang masih ada. Terus lab komputer darurat waktu pas nyoba ujian online itu yang di samping aula di samping lab komputer yang asli. Yang Nah sekarang lab komputer daruratnya itu mana? ya masih dipakai itu kosong. Kosong sekarang? Nah, jadi kalau misalnya nggak dipakai buat ujian online, ya paling ditutup aja biasanya kan kayak gitu. Gak kepake sama sekali kecuali Nggak kalau ada pakai. kegiatan gitu Nah, ya. cari pas kegiatan baru dirapi-rapiin lagi, disiapkan namanya juga ruang darurat kan ya. Jadi ya digunakannya hanya pas kalau benar-benar Darurat, dibutuhkan, di gitu. pas darurat. Kalau nggak darurat ya nggak dipakai. Pak Amar itu kan udah ngajar dari dulu nih, pasti tahu lah ya sifat-sifat anak-anaknya gitu.
Oh, Itu kayak gimana karakternya. Kalau dulu kan belum terlalu nyatu banget sama gadget lah ya, Oh, iya. sikapnya mereka juga bandel-bandelnya gitu. Ya kalau kalau dulu itu kan rata-rata bandelnya karena emang ingin memamerkan diri, memperlihatkan bahwa saya, nih kalau bahasa kalian tuh, ini gua nih lagi ngetes naik-naik pohon nih, mesti gitu kan ya. Kalau sekarang kan enggak, bandelnya itu biasanya bandel-bandel kolot karena efek mungkin dari seringnya memegang gadget, handphone dan sebagainya, suka terlalu lama-lama main game, jadi kan ada kayak kecenderungan di situ yang membuat dia itu energinya selalu negatif gitu loh. Kalau dulu tuh ditegur masih nurut, contoh nih misalnya, jangan naik-naik pohon nanti jatuh. Oh iya pak, maaf pak, gitu nggak dihilangin lagi, udah gitu. Iya. Kalau sekarang tuh kan, jangan naik-naik pohon nanti kamu jatuh. Malah Jawabannya lagi. beda. Hmm. Ngoceh aja lu, biasanya kan lumayan. Itu kan berarti ditegur secara baik-baik malah ngelawan kan. Iya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan nggak ditegur ya masih nerima, tapi memang ketika gurunya atau yang negurnya itu balik kanan baru dia mantul gitu loh. Jadi nggak diperlihatkan, tapi ya itu bagus, dia bisa mengontrol emosi sama attitude-nya masih ada lah gitu loh. Tapi kalau akhir-akhir ini kan enggak, semenjak corona itu Attitude-nya itu berubah semua gitu, Iya. gara-gara pengaruh dari gadget gitu pengaruh juga. gadget. Jadi dia nggak bisa membedakan di mana dia berbicara dengan orang dewasa, di mana dia berbicara dengan teman sebayanya, bahkan di bawahnya itu dia masih belum bisa milih-milah. Dia nggak sama semua gitu. Dia nggak sama semuanya dan egonya terlalu tinggi gitu loh. Sampai kan kalau kita ngeliat di sosial media itu banyak tuh ada yang murid melawan guru. Apa-apa divideoin kan, diviralin. Gitu, Padahal kalau pas ditelusuri itu bukan salah gurunya tapi malah salah siswanya, karena memang si posisinya saat itu gurunya sedang melawan diri. Nah, kebetulan juga direkamnya pas saat itu, akhirnya ya salah gurunya. Viral langsung. Viral. Padahal pas diklarifikasi ternyata yang salah muridnya itu. Tapi ya nggak semuanya kesalahan itu murni dari guru. Ada juga memang yang guru tersebut salah gitu. Hanya saja karena gengsi ataupun karena memang nggak mau dipermalukan, akhirnya disalahkan atau siswanya gitu. Yaitu hanya oknum-oknum saja. Sama kayak misalnya nih contoh ada polisi yang melanggar hukum, dibilangnya apa? Bukan polisi si A kan? Atau bukan aparat si A kan? Tapi apa? Oknum kan? Iya. Nah, guru juga kayak gitu ya. Kalau misalnya dibilang guru guru ngajar di sekolah ini, pasti kan nggak mau disalahin gitu. Pastinya kan oknum guru. Jadi kan memang nggak semua guru seperti itu. Dan saya yakin nggak semua siswi yang ada di setiap sekolah pun juga seperti itu. Semuanya kebanyakan baik, hanya beberapa aja yang kurang gitu. Iya, kebanyakan siswa nggak ya pak yang gitu ya? Ya kebanyakan memang laki-laki sih dibanding perempuan gitu. Karena kan masa pubertas, kalau kita kembali ke pelajaran IPA ataupun biologi kan biasanya masa pubertasnya beda tuh. Iya beda. Cewek lebih cepat kan biasanya dibanding laki-laki. Nah, jenjang SMP tuh biasanya laki-laki baru mulai masa pubertas dia. Jadi pas lagi puber itu lagi bandel-bandel. Kalau perempuan biasanya pubernya kan cari perhatian, caper gimana. Itu biasanya kan dimulai kelas 4 atau kelas 5 tuh udah mulai puber gitu. Jadi ya laki-laki pubernya di SMP ya harus dimaklumi kalau memang ada yang nyoba-nyoba bandel gitu. Pak Amar ini kan udah sejak dulu nih. Selain jadi guru bahasa Arab itu, guru apa lagi, atau pernah jadi walas mungkin? Oh pernah, wali kelas. Kalau dulu selain bahasa Arab saya pernah ngajar ke Muhammadiyahan, pernah. Terus pernah juga saya pernah jadi guru PJOK juga di sini. Pernah. Bersamaan saat itu 3 jenjang kelas itu beda. Misalnya saya ngajar kelas 8 nih. Terus Pak Diki ngajar kelas 9, Pak Aswan ngajar kelas 7. Itu guru PJOK nih dulu. Semua 3 orang itu? Iya. Oh. Terus ketika kan kalau saya punya tradisi itu pas jadi guru PJOK biasanya sebulan sekali saya ajak jalan santai itu. Keluar sekolah? Keluar sekolah. Jadi pertama kita lari dulu ke depan komplek, terus ke arah pertanian. Pertanian kita masuk ke pertanian, di lapangan pertanian kita tuh santai-santai duduk gitu kan ya. Yang mau jajan silakan, habis itu jalan baru ke sekolahan gitu. Nah, beberapa bulan berjalan akhirnya guru PJOK kelas 9 sama kelas 7 Pak Aswan sama Pak Diki nitip
Pak Amar nitip nih anak-anak nih, udah saya izinin dah jam pelajaran saya ikut. Megang lagi bapak. Akhirnya itu satu sekolahan jalan terus. Misalnya kelas saya megang kelas 8 tuh 8A sama 8B jam saya itu kan. Nanti kelas 9-nya kelas 9 saya sama 9B, nanti kelas 7-nya A sama D. Ya udah tuh jalan tuh gitu. Akhirnya yang pelajaran lainnya pada ngiri karena pas jamnya dia tuh jam siang, ini kan jam pagi saya tuh. Ya gitulah pokoknya yang membuat mereka terkesan kalau saya tanya-tanya ya ada itunya aja tuh jalan sehat, lari, Sifatnya bikin tertarik lebih ke PJOK, Iya. lebih semangat gitu. Jadinya nggak bosan di dalam ya sekolah doang aja kan izin biasa praktek. Nah kalau saya biasanya kalau lagi misalnya saya mager gitu kan ya mantau kalian udah semuanya pemanasan, nah udah pemanasan bareng-bareng depan saya tuh saya kasih waktu 15 sampai 20 menit udah tuh 15 sampai 20 menit pemanasan jamaatan tuh di depan saya tuh saya tungguin gitu. Nanti habis itu ya masih ada sisa waktu 1 jam berapa menit udah silakan kalian bebas olahraga semuanya nggak ada yang diem-dieman. Bebas mau ngapain aja. Bebas pokoknya semua megang olahraga. Terus mau bulu tangkis kayak mau nyari kecoa, mau ngitungin rumput. Pokoknya semuanya olahraga nggak ada yang diem. Yang diem nanti saya kasih nilai di hari itu 0. Jadi benar-benar semua sesuatu aktif Semuanya semua. aktif. Nah, nggak ada yang diem-diem. Yang mau ke kantin boleh di luar jam istirahat, tapi izin ke saya gitu kan. Itu semuanya gitu. Jadi ya setiap hari saya kasih nilai gitu. Dan nggak pernah saya ngadain ulangan-ulangan video kan nggak pernah. Ulangan dadakan gitu nggak? Enggak, pokoknya penilaian itu saya ambil langsung pure dari gerakan kalian. Kalian aktif nih di lapangan, ya udah saya kasih. Oh ya ini aktif nih 80, ini aktif 80. Oh ini agak semi aktif nih mager-mager, banyakan duduk daripada megang bolanya. 70 gitu. Jadi bapak sambil mantau juga Iya. perkembangannya gimana. Iya, kadang kalau misalnya ada yang main futsal nih, nggak ngerti cara dribbling gimana saya ajarin langsung. Terus ada yang main volley. Pak, nih serpen nih kayak gimana? Saya ajarin semuanya. Main basket gimana? Saya ajarin juga tekniknya gitu. Wah intinya saya kasih kunci semuanya nih, saya kasih dasar. Tinggal mereka sendiri yang ngolah gitu. Kan guru hanya memberikan kunci. Nah, kunci itu nanti mau digunakan buat apa? Itu terserah kalian. Jadi guru nggak ngasih kunci, nggak ngasih rumah, nggak ngasih rumahan kunci juga. Kalau ngasih semuanya, ya kalian manja nanti nggak ngerti apa-apa gitu. Nah kalau terkait jadi walas itu gimana pengalamannya gitu murid-muridnya? Murid-muridnya kadang kan ada yang nanya-nanya terus. Oh, ya kalau untuk jadi walas itu tergantung walasnya juga ya. Kalau saya kebetulan orang yang senang aktif gitu ya. Jadi hampir semasa mata saya melek itu kalau memang ada yang nanya saya jawab. Tapi kalau saya nggak melek itu mata lagi udah tidur, ya nggak saya jawabnya besoknya lagi gitu. Tapi biasanya nih kadang karena memang saya orangnya yang nggak tenangan ya, kadang kalau misalnya ada jam udah pulang sekolah, ada anak kelas saya nih yang belum pulang, biasanya saya tungguin dulu nih sampai dijemput. Terus kalau misalnya ada lebih dari sejam, saya suruh nih telepon dulu nih orang tua kamu, jadi jemput nggak gitu. Kalau nggak Ada yang dijemput ngobrol lebih dari sejam gitu? ada yang sampai maghrib malah belum jemput gara-gara Coba tungguin. ketiduran. Saya tungguin. Kadang kalau memang saya udah keburu ngantuk gitu ya, udahlah saya anterin aja ke rumah gitu. Ya udah saya anterin ke rumah. Naik motor gitu kan. Nggak mungkin naik pesawat kan ya. Iya. Naik motor sampai rumah gitu. Pas sampai rumah, loh, udah pulang. Ya udahlah, orang 5:30 gimana nggak pulang? Pulangnya udah jam 3, jauh banget. Oh iya mama lupa ini ya nggak apa-apa. Besok-besok ya. Tapi ini sekali aja besok-besok nggak usah karena saya pada ngejek gitu. Ada sih gitu, beberapa kali saya anterin ke rumah gitu kan. Ada yang orang tua dua-duanya kerja. Terus dia uangnya habis, ya kan kesian kalau misalnya itu ya antarin gitu. Kadang saya temenin di rumah di depan gang sampai dia pulang gitu sih. Bapak nunggu aku jam berapa aja, intinya kayak murid itu dijemput juga apa? Iya, soalnya kalau misalnya anak itu belum nyampe rumah saya nggak tenang. Ya kan daripada saya diteleponin terus kan orang tua. Kalau saya nggak jawab teleponnya nggak saya angkat, nanti dibilangnya nggak tanggung jawab. Kalau saya angkat pasti nanya mulu, ya kan? Daripada saya tanya mulu, mendingan saya tungguin aja nih gitu. Sebenarnya sih ya beda-beda orang ya. Tapi kalau saya pribadi sih kayak gitu. Ada juga yang memang kalau misalnya udah di luar sekolah mah bukan tanggung jawab walikas, ada juga yang kayak gitu kan. Kembali ke orangnya aja gitu kan, nggak semua walikas sama seperti itu. Gitu.
Bapak sekarang jadi apa nih Pak? Masih guru bahasa Arab, guru PJOK atau kelas gitu? Sekarang semenjak 2000 berapa ya, 2019 kalau nggak salah, apa 2020 udah harus linear. Linear itu berarti harus satu jenjang aja yang sesuai dengan jurusannya gitu. Sebenarnya saya nggak sesuai dengan jurusan, tapi ada unsur-unsur agama, makanya saya tetap mengajar di bahasa Arab gitu. Nah, terakhir tahun kemarin itu jadi wali kelas 8C kalau nggak salah tuh. 8C. Nah, kebetulan tahun ini, tahun pertama saya diminta untuk menjadi pembina IPM. Kalau di luar itu disebutnya dengan OSIS lah ya, pembina OSIS. Makanya di tahun pertama ini ya, apapun yang menjadi keluh kesah, apapun yang jadi pemasukan dari teman-teman IPM atau yang sudah alumni, insya Allah saya tampung semuanya. Yang penting harus bisa lebih baik gitu kan ya dari yang periode sebelum-sebelumnya. Karena kalau nggak lebih baik, ya buat apa ada gitu kan, kurang lebihnya. Udah. Bangun. Oh iya Pak, kan Bapak katanya baru setahun nih di sini. Ada nggak sih kesan-kesannya buat IPM? Terus program-program yang mau dikembangin selama periode Bapak itu gimana? Sebenarnya kalau untuk program kerja itu kan ada di masing-masing tujuan daripada pimpinan ranting ya. Entah itu dari ketua umum, sekretaris 2, bendahara umum, bendahara 2, terus kabit-kabitnya, sekbid-sekbidnya, dan anggota-anggota kadernya itu kan masing-masing punya program kerja juga tuh. Tapi kalau dari saya pribadi memang ada program yang memang yang saya ingin buat anak-anak IPM itu semuanya jadi tertarik untuk ikut gitu kan. Karena kalau misalnya tidak ada program yang baru dari yang sebelumnya pun juga insya Allah nggak ada ketertarikan, biasanya itu kan persen. Apalagi yang notabene dulu itu kan sampai di labelin, wah IPM itu babu gitu kan, wah Nauzubillah itu babu. Banyak yang komen begitu. Iya, tukang disuruh-suruh gitu kan ya. Iya. Tukang, intinya negatif lah pokoknya penilaiannya gitu kan. Nah, rata-rata orang yang menilai negatif gitu tuh biasanya orang yang dulunya itu pengen masuk IPM tapi nggak diterima. Nggak bisa. Nah, nggak diterima tuh biasanya gitu. Setelah saya coba analisa ya tuh ya, saya tanya langsung ke orangnya, kenapa kok menjadikan IPM ini gitu. Di antara program yang saya ajukan ke pimpinan ranting IPM Pabuaran sini itu ya ini nih, acara ini nih, podcast gitu kan ya, dikembangkan oleh siapa sebenarnya. Kalau memang ada di divisi PRIPM itu berarti masuknya ke divisi media komunikasi atau enggak divisi IT, karena divisi ini di PP-nya itu masih dalam masa pengembangan dan di jenjang atau di tingkat cabang itu masih belum ada semuanya. Bahkan di ranting pun juga hanya beberapa ranting se-Indonesia yang sudah mengadakan podcast ini. Ya, makanya saya cetuskanlah itu untuk diadakan podcast. Merambah selain ke podcast ada juga kegiatan namanya e-sport. E-sport itu ya seputar kayak sharing-sharing tanding-tanding online gitulah, kayak misalnya Mobile Legends, FF itu kepanjangannya apa? Free Fire, ada mungkin COD, Call of Duty, bacanya gimana sih, nggak ngerti orang Citayam dan sebagainya. Nah, itu juga beberapa program yang saya ajukan ke pimpinan ranting sampai akhirnya terlahirlah namanya lembaga. Kan tonton sebelumnya nggak ada tuh, lembaga IT nggak ada. Berarti yang beberapa program podcast ini baru ide dari Bapak, program periode Bapak gitu? Iya, kalau misalnya ya kalau mau sombong sih bisa gitu. Cuma kan kita nggak boleh sombong, dalam artian program ini memang dari tahun-tahun sebelumnya ingin coba saya cetuskan ke PRIPM. Hanya saja mungkin mereka menganggap sebelah mata gitu kan ya, apa sih gitu kan, namanya kita masukkan kan, kalau bukan siapa-siapa pasti nggak akan diindahkan gitu. Nah, kebetulan jadi pembina IPM ya coba saya ajukan, dan alhamdulillah respon dari pimpinan ranting semuanya struktural positif, mendukung gitu ya, sampai akhirnya ya kayak kamu, teman-teman lainnya itu kan mau belajar jadi host gitu kan ya. Itu pun juga dengan upaya dan proses yang enggak semudah kita memberikan telapak tangan, ada yang proses
sampai akhirnya gagal kan gitu. Iya. Sama kayak anak bayi yang baru mau belajar merangkak kan gitu. Iya. Jedor dulu, Coba dulu, coba-coba, ada yang nggak ngedukung, teman sendiri nggak ngedukung, ya kayak gitu kan. Terus itu untuk yang di jenjang IT-nya atau enggak di media komunikasi, kita buat seperti itu. Terus untuk yang divisi ASBO itu saya ajukan gimana kalau misalnya sebulan sekali kita adakan olahraga bersama gitu kan ya. Siapa aja pengen ikut? Ya diutamakan struktural IPM hadir semuanya. Olahraga apa aja Pak? Ya udah gampang aja, yang cewek kalau mau bulu tangkis, tapi kalau mau futsal ya silahkan gitu kan ya. Alhamdulillah kemarin baru berjalan kan tuh. Terus saya minta ketua umum untuk mengevaluasi sama ASBO. Kira-kira dalam 1 bulan mau diadakan 2 kali atau 1 kali. Ternyata votingnya di grup itu kan lebih banyak 2 kali kan. Nah cuma kembali lagi kesanggupan dari pengelolaan divisi ASBO-nya siapa apa enggak gitu kan. Di sisi lain kan uang untuk penyewanya itu tidak diambil dari uang kas, tetapi dari kolektifan struktural gitu kan ya. IPM juga kan. IPM juga, karena kan aslinya sebelum itu kan pembayaran uang kas itu sebulan 10.000 ya. Akhirnya berdasarkan musyawarah kemarin sepakatnya berapa? 5.000. Nah maka yang 5.000 satu lagi nih yang tadinya 10.000 jadi 5.000 itu dialokasikan untuk kolektif pengadaan olahraga bersama, itu nyewa gor maksudnya. Kayak gitu kurang lebihnya. Untuk kedepannya sih juga kantin koperasi mau kita coba adakan nih. Terus dan divisi-divisi lainnya juga kita lanjutkan step by step lah. Iya. Yang penting selama saya masih semangat, tolong struktural juga harus semangat gitu. Tapi kalau saya udah nggak semangat, sebisa mungkin saya disemangatin sama struktural. Jangan sampai saya nggak semangat malah ditinggal, ya udah bubar aja semuanya gitu. Iya. Gitu kan lebih. Banyak juga berarti ya Pak di program Bapak ini. Ya kurang lebih seperti itu. Kita udah ngobrol berapa jam ya Pak ya? Kayaknya udah lama banget. Ya kurang lebihnya. Ya mungkin karena nyaman kali ya. Iya, nggak kerasa ini udah hampir sejam nggak sih? Iya, Sejam ya, kurang. sudah. Oke kalau gitu saya mau pamit. Mohon maaf ya Pak kalau ada salah kata, Sama-sama. udah disengaja maupun tidak disengaja. Insya Allah kita ketemu lagi di episode selanjutnya Pak. Insya Allah mungkin dengan guru-guru yang lain juga ya, Iya. guru sama narasumber lain juga ya. Mm-mm. Karena kalau saya doang atau saya terus menerus bosen juga kan. Iya. Dia lagi gitu kan. Oke. Oke teman-teman, untuk menghadiri acara ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.